Shalom, Horas, Bapak Ibu dan saudara-saudariku. Kita bertemu kembali. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian. Dan topik kita kali ini mengatakan Allah yang telah mengasihi. Allah yang telah mengasihi. Allah adalah sumber kasih. Tidak ada kasih sejati di luar dari diri Allah. Yang mau mengatakan berarti dan setiap orang yang ada di dalam Dia pasti memiliki kasih. Setiap orang yang ada di dalam Dia dikatakan di sini adalah Allah, berarti orang tersebut adalah pasti secara otomatis memiliki kasih Allah itu. Pasti dan dia hidup di dalam kasih Allah itu. Yohanes mengatakan demikian. Jika tidak ada kasih Allah di dalam hati kita, jangan pernah menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Ini yang paling spesifik, yang mempertajam dari pengertian. Jangan kita mengaku bahwa kita memiliki kasih katanya. Jangan kita mengatakan bahwa kita punya kasih. Jikalau kita tidak hidup di dalam Allah, kita tidak punya kasih. Jadi benarlah pernyataan Yohanes yang saya katakan tadi, jika tidak ada kasih Allah di dalam hati kita, jangan pernah saudaraku mengatakan bahwa kita mengenal Allah. Karena hanya dari Allah lah kita mengenal apa itu kasih. Dan kasih itu harus nampak jelas dan hadir dalam sikap dan perilaku kita. Bayangin, kasih bisa merubah segala-galanya. Karakter pemarah bisa menjadi peramah. Karakter yang suka mementingkan diri sendiri bisa menjadi pemurah. Itu kenapa? Karena kasih yang bisa merubah itu semua. Ya, sampai 360 derajat. Kasih bisa merubah, apapun bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan kasih Allah membentuk karakter dan kepribadian kita, tidak lagi memikirkan diri kita sendiri. Kita pikirkan ada pribadi di luar dari kita. Seperti kita di tengah-tengah keluarga. Tidak hanya kita pikirkan diri kita sendiri, tapi ada keluarga. Ada anak-anak kita, ada suami kita, ada istri kita. Jadi tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi ada orang di sekitar kita juga. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 21 saudaraku dikatakan demikian. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah ini dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kalau ada orang mengatakan aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, jadi otomatis kita mengatakan dia adalah pendusta. Karena tadi firman Tuhan mengatakan barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah kita, berarti kita harus mengasihi sama kita. Janganlah kita katakan dalam pengakuan kita bahwa kita mengasihi Allah, tetapi kita membenci saudara kita. Tuhan katakan engkau adalah seorang pembohong. Lalu mari kita katakan dan kita lihat lebih dalam lagi saudaraku. Bagaimanakah kita tahu bahwa ada kasih di dalam diri kita? Supaya kita tidak terjebak dengan kata yang dikatakan tadi kita adalah pembohong. Bagaimana kita uji? Ya, kita lihat, kita selidiki. Bagaimana kita tahu bahwa kasih Allah sudah berada di dalam diri kita? Coba kita koreksi. Adakah di dalam hatimu atau sifat karaktermu adalah kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, kesediaan menolong, kepedulian, kejujuran. Itu semua adalah
tanda-tanda perbuatan kasih. Adakah hal-hal tersebut tadi ada di dalam hatimu, di dalam perilakumu, di dalam sifatmu, karaktermu? Jika itu ada semuanya, berarti kamu mengasihi Allah dan juga kamu mengasihi saudaramu. Tapi kalau karakter itu tidak ada di dalam hatimu, berarti kamu katakan mengasihi Allah tetapi kamu tidak mengasihi saudaramu. Maka kamu bisa dijudge menjadi seorang pendusta. Tapi sebaiknya firman Tuhan katakan, mari engkau hidup di dalam karakter kasih itu. Karena jikalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan Yesus, berarti mari kita mengasihi saudara kita juga. Karena Yesus sangat mengasihi kita dan mengasihi saudara kita juga. Milikilah cara hidup kita untuk menunjukkan bagaimana relasi kita dengan Allah dan sesama kita. Jadi mari cara hidup kita ini kita tunjukkan dengan bagaimana kita membangun relasi kita kepada Allah secara vertikal dan kepada sesama kita secara horizontal. Itulah hubungan vertikal dan horizontal tadi. Tapi jangan juga kita mengasihi saudara kita, tapi kita tidak mau peduli dengan Allah kita. Tetapi ada baiknya kita mengasihi Allah kita, Yesus kita, Tuhan kita, dan kita juga mengasihi sesama kita. Atau kita mengasihi sesama kita dengan cara kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita juga lebih mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Biarkanlah kiranya karakter ini terus membentuk dan bertumbuh di dalam kasih Allah yang tidak terbatas itu di dalam sanubari kita, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih, penuh cinta, penuh dengan bunga-bunga yang mengharumkan kehidupan kita dan membuat harum suasana rumah, membuat harum di dalam persahabatan, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, selalu membawa sukacita di dalam nama Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu selalu mengarahkan dan mengajak kami untuk hidup di dalam kasih Tuhan saja. Karena Engkau adalah Allah kami yang penuh kasih dan Engkau adalah sumber kasih itu. Untuk itu Tuhan, tuntunlah kami untuk hidup di dalam kasih-Mu, agar hidup kami ini bermakna dan bernilai, berharga, dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami manusia. Kasih yang Engkau berikan akan kami bawa dan kami bagikan untuk sesama kami manusia, karena untuk itulah Engkau mengasihi kami. Untuk itu Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang masih kecil dalam tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, dan yang duduk di perguruan tinggi. Kiranya juga Tuhan selalu menanamkan bibit cinta kasih ke dalam kehidupan mereka sebagai generasi gereja, generasi bagi bangsa dan negara kami ini. Agar mereka hidup dalam cinta kasih Tuhan, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Agar anak-anak kami juga hidup untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan terlebih untuk mengasihi kedua orang tua mereka. Dan begitu juga Tuhan kepada orang tua agar selalu mengasihi anak-anaknya dan selalu berjuang untuk keberhasilan anak-anak mereka. Tanamkanlah itu Tuhan di setiap keluarga dan begitu juga dalam hubungan interaksi kami dengan sesama kami manusia. Agar kami sebagai anak-anak-Mu menjadi pelaku firman Tuhan di mana dan kemanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia dari Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian saudaraku yang terkasih, ingat selalu tersenyum dan jaga prokes. Kita akan hidup dalam cinta kasih Tuhan.